Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial Laravel. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menginstal Laravel 8 di eh, sham atau di PHP admin ya. Untuk kali ini menggunakan CMD. Untuk kali ini saya akan mengajari tentang bagaimana cara membuat sebuah login dan register itu menggunakan Laravel 8 ya. Oke, sebelum kita memasuki pembuatan login dan register, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan migrasi database ya. Untuk melakukan registrasi database, yang pertama kita buka dulu ya filenya. Di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Sublime Text. Kemudian kalian masuk ke folder system, di folder system, kemudian pilih yang .env ini. Oke, sini saya close dulu ya di .env ini. Teman-teman, kemarin ya setting database-nya ini pastikan sudah terkonek sama database yang kemarin di pertemuan pertama kita buat ya. Kemudian pastikan juga username sama passwordnya. Barangkali di teman-teman itu PHP admin-nya ada username sama password, ini bisa disesuaikan. Oke, setelah setting database ini selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan migrate ya, migrate database. Oke, untuk migrate database ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara migrasi database secara default atau menggunakan CMD ya, PHP Artisan. Sebelum itu, saya mau jelasin dulu ya, aksi mana sih yang membuat database migrate itu ya. Teman-teman bisa masuk ke folder database, kemudian pilih folder migration, kemudian nah di sini ada dua file nih. Ini adalah bawaan dari Laravel. Ada tabel users dan tabel reset passwordnya. Yang akan kita migrasi ini adalah kedua tabel ini. Nah, kita buka dulu ya. Nah, di sini ada settingannya ya. Jadi nanti akan membuat tabel user dengan beberapa file yaitu ID, kemudian nama, email verified, kemudian password ya, dan remember token. Ini nanti akan diinstal secara otomatis ya menggunakan perintah PHP Artisan. Selain itu juga ada password reset ya. Nanti verifikasinya itu lewat email dan token begitu. Oke, untuk melakukan migrasi kedua tabel ini, caranya adalah masuk ke CMD ya. Kita menggunakan CMD. Biasa klik start, kemudian ketikkan CMD. Nah, masuk ya ke directory project-nya. Nah, masuk ke directory penyimpanan dari aplikasinya ya. Ini saya karena sudah tidak default lagi ya, tidak harus memasukkan publik lagi, maka tinggal masukin seperti ini ya. Enter. Nah, setelah masuk ke directory aplikasinya, itu ketikkan perintah php artisan migrate ya, migrate. PHP artisan migrate. Ini udah ya, migrate. Ini artinya nanti akan migrasi database yang default ya, default tabel tadi, dan nanti akan menginstal secara otomatis. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari Laravel. Jadi library-nya itu sudah disediakan, tinggal kita lakukan PHP Artisan saja. Oke, sukses ya. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa membuka di database yang tadi kita buat ya. Kayak misalnya di sini saya membuat di Laravel Project ya. Masuk ke Laravel Project. Admin. Cari yang sesuai dengan namanya ya, Laravel Project. Laravel Project. Nah, otomatis tabel tadi itu sudah terinstall di sini. Nah, tadinya ini kan kosong Laravel Project ini ya, tapi ketika kita lakukan install PHP Artisan Migrate tadi, nanti otomatis akan
muncul dua tabel di sini. Oke, mungkin itu ya terkait dengan bagaimana cara migrasi database ya. Teman-teman juga bisa membuatnya sendiri ya lewat ini. Seperti ini. Nanti tinggal dilakukan PHP Artisan Migrate lagi. Atau mungkin teman-teman bisa langsung melakukan penambahan tabel, kemudian penambahan file langsung di PHP MyAdmin-nya. Itu terserah yang lebih enaknya mana teman-teman lakukan. Oke, setelah kita mengintegrasikan database dengan aplikasi Laravel kita atau project Laravel kita, langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat login dan registernya. Jadi kalau misalkan di Laravel itu serba mudah semuanya, kayak untuk login dan register itu sendiri sudah disediakan Laravel. Jadi kita tinggal menginstalnya saja. Ya, cara menginstalnya adalah php artisan make out, membuat autentikasi. Artisan make out. Nah, dengan perintah ini itu otomatis login dan register akan dibuat. Nah, cara mengeceknya kita kembali ke aplikasinya, kemudian kita restart ya. Nah, otomatis login dan register ini tersedia. Sesimpel itu membuat login dan register di Laravel. Berbeda ya dengan teman-teman menggunakan framework yang lain yang meribetkan, apalagi kalau misalkan natif itu harus membuat sendiri, itu juga belum tentu aman ya, kita harus fokus keamanan juga. Tapi kalau misalnya Laravel, itu tinggal menginstal saja untuk autentikasinya. Oke, teman-teman bisa melihatnya dengan klik menu login. Nah, ini tampilan login default dari Laravelnya, kemudian menu register. Ini adalah menu register dari Laravel. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita menambahkan atau mengedit ya tampilan dari register ini ya sebelum kita masuk ke login kita mengedit yang register ini caranya adalah masuk ya ke directory sistem ya sistem kemudian pilih yang folder research kemudian pilih yang views kemudian pilih folder out dan pilih yang file register.blade.php ya di blade.php di sini. Ini adalah kalau misalkan teman-teman mau mengedit di tampilan register. Oke. Katakanlah misalkan kita akan menambahkan atau coba name ya. Name ini kita ganti dengan nama lengkap. Nah, ini tinggal diganti di label ini keterangannya, nama lengkap. Nah, karena nanti di sini akan otomatis berubah nama lengkap. Oke, kita sesuaikan email address. Email ya, kita ganti email saja biar lebih mudah. Biar bahasa Indonesia ya, email gitu. Nah, biasanya apa aja sih untuk yang register umumnya? Ya, kalau misalkan username ya, jadi kita loginnya itu nggak cuma pakai email, tapi juga bisa menggunakan username. Selain kita tambahkan username di bawahnya email sini ya, bawah email. Oke, untuk mempercepatnya kita tinggal copy aja. Contoh misalnya di sini, ini tinggal di copy. Nah, lihat ini ada tandanya kan, garis di bawah div ini tinggal di copy. Kemudian untuk mempercepat itu tinggal new file. Di sini kita edit, kita refresh. Name ganti dengan username ya, seperti ini. Oke, kemudian ini diganti username. Nah, kemudian apalagi ya? Salah. Dicek lagi. Nah, username ini kan harusnya name ya. Sesuaikan. Oke, sebenarnya sudah selesai ya. Alt ini value alt username itu artinya ketika username yang kita masukkan itu salah, nanti akan otomatis tidak akan username yang kita masukkan di awal itu nggak hilang gitu kan. Atau mungkin untuk data lain ketika kita menyimpannya itu salah atau yang kita inputkan itu salah, itu tidak akan terhilang, nggak akan hilang ya. Jadi masih ada. Itu pakainya alt username gitu. Kalau copy kemudian pastekan di bawah email apa di atas email aja di sini ya, di atas email. Ini ya, kemudian kembali ke halaman register, kita restart ya. Ini agak lama. Nah, ini muncul di sini username. Oke. Oke, untuk menambahkan kolom username kita juga ini satu lagi ya, username, email sama alamat ya, alamat. Oke, kita copy lagi ini biar cepat ya. Copy, kemudian kita cari pastekan di tempat lain, kemudian name,
alamat ya, kita tambahkan alamat. Nah, kemudian untuk labelnya ya depannya besar, huruf besar, copy, pindahkan ke sini, username, email, alamat. Itu kayak di bawah email ya. Kayak sudah cukup sih. Ini udah cukup. Nah, karena kita menambahkan berapa kolom atau form ya di register, kita juga perlu menambahkan field baru itu di tabelnya ya, tabel register tadi di users. Kita masuk ke tabel user, kemudian kita tambahkan file baru tadi yaitu username dan alamat ya, kita tambahkan secara manual aja di sini. Di bawah email ya, 2 kolom. Di bawah email, nah kemudian kirim. Kita tambahkan secara manual. Username, kita pakai varchar ya, kemudian password, alamat, kita pakai teks aja, kita pakai teks. Username ini 100 aja ya, karena biar nggak kepanjangan. Oke, sudah dibuat di sini. Nah, maka kita coba isikan di sini ya. Oh ya, kita tambahkan juga di register controller ya. Masuk ke app, kemudian pilih controllers, kemudian out, kemudian pilih yang register controller. Sini ya. Ini masukin di bagian create-nya. Create ini artinya itu memasukkan ya. Email, username. Kita pastikan aja ya. Pastikan. Username. Kemudian satu lagi itu alamat. Terus ini aja alamat. Oke. Nggak selesai. Kalau ini buat validatnya ya, itu artinya nama required ini harus diisi, kemudian jenisnya apa string, kemudian maksimal bajunya berapa 255. Kemudian ini email juga string email dan unique artinya itu nggak boleh email yang sama gitu ya. Kemudian yang password ini ada fungsi config-nya dan minimal yang diinputkan adalah 8 karakter, ini bisa kita ubah menjadi 6 dengan di 6. Artinya ketika kita mau masukkan dengan 6 karakter itu bisa gitu kan. Ini di register controller. Oke, kalau misalnya kita masukkan di sini ya, kemudian username imam, email misal imam@gmail.com, alamat misal Purwokerto, kemudian password 123456, config 123456, kemudian klik register. Oh ya, kita cek ya di sini. Insert username, email. Oke, berarti kita belum menambahkan kolom username di modalnya ya. Kita masuk ke sistem, kemudian app, pilih modal ya, KTTP, ini user.php, ini kita tambahkan di sini variabelnya ya, username sama username. Sama satunya lagi alamat ya, sini. Oke, tambahkan selesai. Kita kembali di sini, kita refresh aja ya. Dan masuk ke halaman dashboard Laravel. Oke, ini adalah cara untuk melakukan register ya, settingannya itu tadi saya lupa ya untuk menyeting di modalnya. Oke, mungkin akan saya jelaskan dulu ya. Jadi di Laravel ini itu sistemnya ya, model frameworknya sama kayak framework yang lain ya. Ada MVC, itu artinya model view controller. Jadi model itu ya buat menyeting dari tabelnya ya, database-nya, kemudian
view itu ya untuk tampilannya, untuk blade-nya, kemudian yang control itu ya untuk aksi-aksinya, aksi-aksi dari PHP-nya, seperti itu. Jadi pastikan ketiga hal itu kalian perhatikan ya. Oke, ini terkait dengan register, kemudian kita logout. Oke, kemudian kita masuk ke login. Nah, ini untuk default dari Laravel sendiri itu untuk login menggunakan email dan password. Nah, kita coba kita ubah ya. Jadi jangan cuma email saja, tapi dengan username kita juga bisa login. Untuk mengedit halaman login itu masuk ke resource, kemudian views, kemudian pilih out, pilih yang login.dev.php. Ini email address kita ubah dengan email atau username. Nah, kemudian setelah kita mengedit ini, akan muncul ya email atau username. Nah, kita masuk ke controller, HTTP controller, kemudian pilih yang folder out dan yang bagian login. Di bagian login ini. Nah, kemudian di bagian login ini kita tambahin kredensial. Oke, saya sudah menyiapkan di sini ya kredensialnya. Ini tinggal di copy aja. Yang pastikan di sini. Nah, ini artinya untuk kredensial ini itu bisa menggunakan username. Ya, cuma menggunakan email saja. Oke. Nah, contoh misalkan kita menggunakan email ya. Email di imam@gmail.com. Password 123456. Kemudian klik login ya. Out login controller credential must be Oke, masih error ya. Oh ya, masih kurang deklarasi. Nah, di sini kita akan pakai fungsi request ya, request. Kita deklarasikan si request di sini ya. Use element ya, dengan dipastikan di sini. Ini. Jadi nanti pendampakannya itu kredensial sama satunya lagi request ya, fungsi request. Tinggal di refresh. Oke, maka berhasil login ya. Login. Oke, kita coba menggunakan username ya. Username. Tadi username-nya imam ya. Password 123456. Login. Oh ya, ini diganti masuk ke login.blade. Kemudian yang bagian atau komplitnya ini dihapus aja. Bukan auto complete. Nah, tipenya ini diganti teks, jangan email. Oke, kita masukin imam. Nah, bisa login juga ya. Jadi bisa menggunakan username atau password. Oke, mungkin itu tutorial kali ini yang bisa saya jelaskan ya. Untuk di tutorial selanjutnya, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat curut ya di Laravel 8. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila banyak kata yang belepotan, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.